Selamat datang di channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 17 macam puasa kejawen yang terkenal sakral dan ampuh. Para penghayat kejawen zaman dahulu telah menemukan metode-metode untuk membangkitkan spirit agar menjadi manusia yang kuat jiwanya dan luas alam pemikirannya. Salah satunya yaitu dengan menemukan puasa-puasa dengan tradisi kejawen. Dalam peradaban spiritual kejawen, seorang penghayat kejawen biasa melakukan puasa dengan hitungan hari tertentu untuk menaikkan kemampuan spiritual metafisik mereka hingga kesaktian. Sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan video ini sengaja saya buat agar generasi kita terkhusus orang Jawa bisa mengerti jenis-jenis puasa yang biasa dilakukan oleh leluhur kita. Berikut macam-macam puasa kejawen yang terkenal sakral dan ampuh, di mana urutan pertama adalah puasa mutih. Ketika melakukan puasa mutih, seseorang tidak dibolehkan memakan apa-apa kecuali nasi putih dan air putih saja. Ketika dikonsumsi, nasi putihnya pun tidak boleh ditambah bahan apapun termasuk gula dan garam. Sebelum melakukan puasa mutih ini, biasanya seorang pelaku puasa harus mandi keramas dulu sebelumnya dan membaca mantra tertentu. 2. Puasa ngeruh. Dalam melakoni puasa ini seseorang hanya boleh memakan sayuran atau buah-buahan saja, tidak diperbolehkan makan daging, ikan, telur, dan sebagainya. 3. Puasa ngebleng. Puasa ngebleng adalah menghentikan segala aktivitas normal sehari-hari. Seseorang yang melakoni puasa ngebleng tidak boleh makan, minum, keluar dari rumah atau kamar, atau melakukan aktivitas seksual. Waktu tidur pun harus dikurangi. Biasanya seseorang yang melakukan puasa ngebleng tidak boleh keluar dari kamarnya selama sehari semalam atau 24 jam. Pada saat menjelang malam hari tidak boleh ada satu lampu atau cahaya apapun yang menerangi kamar tersebut. Kamarnya harus gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Dalam melakoni puasa ini diperbolehkan keluar kamar hanya untuk buang air saja. 4. Puasa pati geni. Puasa pati geni hampir sama dengan puasa ngebleng. Perbedaannya ialah tidak boleh keluar kamar dengan alasan apapun. Tidak boleh tidur sama sekali. Biasanya puasa ini dilakukan sehari semalam, ada juga yang melakukannya 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Jika seseorang yang melakukan puasa pati geni ingin buang air, maka harus dilakukan di dalam kamar dengan memakai pispot atau yang lainnya. 5. Puasa ngelowong. Puasa ini lebih mudah dibanding puasa-puasa di atas. Seseorang yang melakoni puasa ngelowong dilarang makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Hanya diperbolehkan tidur 3 jam saja dalam 24 jam dan diperbolehkan keluar rumah. 6. Puasa ngerowot. Puasa ini adalah puasa yang lengkap dilakukan dari subuh sampai maghrib. Saat sahur seseorang yang melakukan puasa ngerowot ini hanya boleh makan buah-buahan itu saja. Diperbolehkan untuk memakan buah lebih dari satu tetapi hanya boleh satu jenis yang sama, misalnya pisang 3 buah saja. Dalam puasa ini diperbolehkan untuk tidur. 7. Puasa nganyep. Puasa ini adalah puasa yang hanya memperbolehkan memakan yang tidak ada rasanya. Hampir sama dengan mutih, perbedaannya makanannya lebih beragam asal dengan ketentuan tidak mempunyai rasa. 8. Puasa ngidang. Puasa ini hanya diperbolehkan memakan dedaunan saja, dan air putih saja. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. 9. Puasa ngepel.
Ngepel berarti 1 kepal penuh. Puasa ini mengharuskan seseorang untuk memakan dalam sehari 1 kepal nasi saja. Terkadang diperbolehkan sampai 2 atau 3 kepal nasi sehari. 10. Puasa ngasrep, hanya diperbolehkan makan dan minum yang tidak ada rasanya. Minumnya hanya diperbolehkan 3 kali saja sehari. Puasa ngasrep merupakan salah satu tapa tirakat kejawen untuk menguasai ajian ilmu tertentu yang cara mengerjakannya tergolong mudah. Tidak seperti puasa mutih ngepel yang hanya boleh makan nasi putih atau puasa tapa jejek yang harus berdiri selama 12 jam. 11. Puasa Senin Kamis. Puasa ini dilakukan hanya pada hari Senin dan Kamis saja seperti namanya. Puasa ini identik dengan agama Islam, karena memang Rasulullah yang menganjurkannya. 12. Puasa Wungon. Puasa ini adalah puasa pamungkas. Tidak boleh makan, minum dan tidur selama 24 jam. Puasa Wungon, puasa dengan tidak tidur semalam suntuk di malam suro. Puasa ini lazim dilakukan oleh orang yang sudah berilmu tinggi dan tujuannya memperkuat ilmu yang sudah dimiliki. 13. Tapa jejek. Tidak duduk selama 12 jam. Seseorang yang akan menjalani puasa tapa jejek ini, haruslah tahan berdiri. Karena tirakat semacam ini hanya dilakukan oleh orang yang kuat dan sabar. Puasa jenis ini, mengharuskan Anda sebagai pengamal tidak boleh duduk dalam kurun waktu 12 jam. Akan tetapi kembali lagi kepada guru Anda untuk tidak duduk berapa jam. Adapun tingkat lainnya haruslah berjalan tanpa duduk dalam waktu yang ditentukan oleh guru Anda. 14. Puasa Lelono. Puasa ini melakukan perjalanan jalan kaki dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Waktu ini dipergunakan sebagai waktu introspeksi diri. 15. Puasa Kungkum. Kungkum merupakan tapa yang sangat unik. Banyak para pelaku spiritual merasakan sensasi yang dahsyat dalam melakukan tapa ini. Ada beberapa tata cara tapa kungkum yang harus dipatuhi dan biasanya dilakukan semala 7 malam. 16. Puasa Ngalong. Tapa ini juga begitu unik karena dilakukan dengan posisi tubuh kepala di bawah dan kaki di atas atau sungsang. Pada tahap tertentu tapa ini dilakukan dengan kaki yang menggantung di dahan pohon dan posisi kepala di bawah seperti kalong atau kelelawar. Pada saat menggantung dilarang banyak bergerak. Secara fisik bagi yang melakoni tapa ini melatih keteraturan nafas. Biasanya puasa ini dibarengi dengan puasa ngerowot. 17. Puasa Ngeluang. Tapa ngeluang adalah tapa paling menakutkan bagi orang-orang awam dan membutuhkan keberanian yang sangat besar. Tapa ngeluang disebut-sebut sebagai cara untuk mendapatkan daya penglihatan gaib dan menghilangkan sesuatu. Tapa ngeluang adalah tapa dengan dikubur di suatu pekuburan atau tempat yang sangat sepi. Demikianlah tadi pembahasan tentang 17 jenis tirakat atau puasa kejawen yang terkenal sakral dan ampuh luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.